Ada yang tiba-tiba baru ketahuan itu mengecewakan. Ada yang tiba-tiba baru ketahuan oleh publik rata di seluruh Indonesia bahwa ada dosa-dosa besar. Itu membuat kita tidak senang lah, masa ada dosa-dosa sih Bung. Hidup hidup aja pakai dosa. Tapi inilah persoalannya yang menjadi pertanyaan Bung, yang baru terungkap. Itu dalam urusan ijazah. Selamatkah Jokowi? Bung, jawabannya tidak. Dalam urusan ijazah biar dia licik seperti apa. Halo Bung, salam ya. Salam dari TV Anak Bangsa. Bung, mari kita renungkan dunia politik kita hari ini, Bung. Kita menyorot gerak-gerik pemimpin lama dan pemimpin baru, itu ada pergeseran. Ya ada Bung yang tiba-tiba baru terbongkar, ada yang tiba-tiba baru ketahuan itu mengecewakan, ada yang tiba-tiba baru ketahuan oleh publik rata di seluruh Indonesia bahwa ada dosa-dosa besar. Itu membuat kita tidak senang lah, masa ada dosa-dosa sih Bung. Hidup aja pakai dosa. Tapi inilah persoalannya yang menjadi pertanyaan Bung, yang baru terungkap. Itu dalam urusan ijazah. Selamatkah Jokowi? Bung, jawabannya tidak. Dalam urusan ijazah biar dia licik seperti apa. Dia barusan itu memperlihatkan ijazah itu pada gengnya sendiri, para penjilat-penjilatnya. Ketika ditunggu di pengadilan dia tidak memperlihatkan, dia tidak hadir. Untuk apa Bung? Untuk apa Bung memperlihatkan ijazah ini asli kepada penjilat-penjilatnya? Bung, itu dalam bahasa anak muda itu politik ngeloco. Politik ngeloco yang tidak ada gunanya. Ya maaf saja, itu aku menggunakan ungkapan kasar ini. Begitu tentang Jokowi Bung, kita tahu. Terus dalam urusan ijazah pula, selamatkah anaknya? Oh tidak, lebih parah. Anaknya itu tidak punya apa-apa, anaknya itu tidak sekolah, intisarinya begitu aja. Tidak sekolah. Dan kepalanya yang kosong itu kelihatan dari matanya Bung. Ya begitu intisarinya. Tidak selamat. Nah, dalam urusan-urusan yang semacam itu, dinamika yang menggelegak dari kalangan para mantan jenderal, para purnawirawan menuntut wapres yang kayak gitu itu dimakzulkan. Kasih rontok. Belum ketemu jalan. Tapi saat itu Jokowi sudah dengan sendirinya sudah bukan apa-apa. Lalu kekuatan intelektual 3 serangkai, Bung Roy, Bung Rismon, Dr. Tifa, itu menemukan, makin meyakinkan. Apa yang namanya ijazah si wapres, kayak begini kok wapres, itu bohong kosong. Departemen Pendidikan turut memfasilitasi kebohongan itu intinya. KPU turut menutupi kebohongan itu, persekongkolan. Bung Roy menyebutnya persekongkolan jahat. Nah, tapi terbuka, Bung, terbuka.
Siapakah di belakang 3 serangkai itu? Persetan tidak perlu. Di belakang orang itu siapapun saya tidak hitung. Karena 3 orang itu bekerja demi kebaikan-kebaikan. Mereka itu kalangan intelektual yang bekerja demi kebenaran. Siapapun di belakangnya menjadi tidak penting. Mereka tidak mandi sumbangan, tidak mandi dukungan finansial. Begitu. Begitu, Bung. Lah, tiba-tiba Pak Subhan Falal menuntut di pengadilan pula. Banyak, Bung. Itu rontoknya Gibran demi tidak adanya syarat ijazah. Rontoknya Gibran itu bakal datang tidak karena dimakzulkan dengan cara politik supaya kita lebih belak-belakan. Dimakzulkan karena aturan hukum yang terang benderang. Dia tidak punya ijazah, tidak punya ijazah SMA. Mampus, nggak punya ijazah SMA. Rontoklah, Bung. Rontoklah, Bung. Ini proses kerjasama kekuatan politik yang menggerakkan kekuatan yang lain untuk menutupi suatu proyek buruk untuk kepentingan suatu keluarga, untuk kepentingan suatu pribadi. Kita rakyat diam saja, kita ini powerless. Kita tidak punya daya pada masa itu. Diam, tapi sekarang, Bung, alhamdulillah Allah membuka aib yang mereka pakai, yang mereka sandang. Allah membukakan kenyataan hidup bagi bangsa kita, supaya kita rakyat Indonesia jangan hidup dari ketertindasan ke ketertindasan lainnya, jangan hidup dari penipuan ke penipuan lainnya, tertipu, jangan. Jadi tidak. Allah melindungi kita. Allah melindungi kita. Ada tangan-tangan Allah, namanya 3 serangkai itu tadi. Tangan-tangan Allah ditambah Pak Subhan Falal, tangan Allah yang lain. Ada tangan Allah yang menuntut di pengadilan Solo, yang Jokowi berjanji tidak akan memperlihatkan dia punya ijazah kecuali di pengadilan. Ternyata di pengadilan juga tidak memperlihatkan, karena dia nggak punya ijazah. Ijazahnya 1 dan palsu, mau diperlihatkan dari sudut mana, Bung? Dalam urusan itu, palsu memalsu itu, tersebutlah nama Paiman. Paiman sudah ketahuan oleh seorang intelijen ada di mana, dia ikut kejahatan semacam apa, Paiman terlibat. Sekarang Paiman diperhatikan dari hari ke hari. Bung, Jokowi rontok, Gibran rontok, Paiman otomatis rontok. Kebohongan tidak bisa berkuasa selamanya. Kita bisa membohongi ya sebagian orang, tapi tidak mungkin seluruh. Kita bisa membohongi pada masa tertentu, tapi tidak mungkin bohong itu sepanjang masa. Begitu, Bung. Begitu, Bung, kenyataan dalam hidup kita. Dan ini namanya barokah. Barokah langit melimpah di bumi untuk rakyat Indonesia yang hidup dalam sekeping surga di dunia. Tapi surga itu dirusak-rusak oleh para durjana, pemimpin durjana yang sedang kita telanjangi. Beberapa di antara kita ada yang bilang, loh, Bung, dinepalkan. Wah, ngeri. Begitu, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.